Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah kita masuk di hari Ahad pertama di bulan Ramadan. Tentu dengan berbagai upaya kita ingin menggenapi, melengkapi, menyempurnakan bulan Ramadan kita dengan berbagai hal positif untuk memastikan keberkahan di bulan Ramadan, waktu-waktu terbaik, termasuk kita bisa mengisi di waktu terbaik di pagi hari ini. Karena Rasulullah sendiri yang menjamin dengan doa beliau, Allahumma barik li ummati fi butuni. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau kita mengikuti jalan hidup dengan berbagai hiruk pikuk. Dan pada kesempatan ini izinkan untuk mengingatkan kepada kita tentang persoalan Ramadan dan persoalan harta kita. Jadi tadi Ustaz Mahdi waktu ngimami kita itu langsung saya berpikir nampaknya ini penting, karena imamnya di rakaat pertama ngomongin tentang bayi dan tijarah, di soal jual beli. Karena Ramadan ini rasanya hampir semua orang ingin dagang, yang nggak dagang tiba-tiba dagang, itu banyak. Tapi di rakaat kedua mengingatkan kita bahwa orang yang sudah wafat pun sebenarnya andai diberikan kesempatan ila ajrin qarib, sebentar saja hidup lagi, maka yang dilakukan adalah fa'asaddaq, inginnya sedekah. Nah, itu Ramadan ini bulan-bulan memang isinya puasa, tapi kadang fitnahnya adalah soal dunia. Dan kalau kita kemudian rujuk kalimat di dalam perintah puasa, memang kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah takwa. Tapi takwa ini menjadi pertamuan yang tidak sederhana kalau kemudian seolah-olah perhatian kita adalah ini kan untuk kebaikan juga. Ya, ini soal dunia. Makanya di surah Taghabun itu adalah kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu fataghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Bahwa mengingatkan pada orang beriman, anak istri itu bisa jadi musuh. Bisa jadi musuh. Musuh apa ini? Musuh yang dimaksud para ulama kemudian merujuk pada surah Az-Zukhruf. Di surah Az-Zukhruf digambarkan di hari akhir nanti, di akhirat itu ada kalimat al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqun, bahwa orang yang saling mencintai, orang yang saling menyayangi di hari akhir nanti, di akhirat itu akan ada yang saling bermusuhan, saling menyalahkan. Di antaranya apa? Dia soal pasangan dan anak. Ketika Ramadan ini kan fitnahnya, nggak apa-apa lah korupsi dikit kan buat anak istri, nanti dibuat lebaran, itu masalah. Nggak apa-apa lah barangnya dianggap bagus meskipun salah-salah dikit, yang penting terjual cepat. Itu al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Atau bahkan kemudian yang sibuk seolah persoalan agama pun sama. Ini kan buat anak istri ditinggal aja terus, sama.
Maka kalimatnya atuh, bahwa anak istri itu bisa jadi fitnah. Tentu istri yang dimaksud ya, kalau istri yang suami namanya pasangan. Gara-gara istri menyalahkan suami, gara-gara suaminya nggak ngaji, istrinya nggak pernah ngaji. Suami menyalahkan istri gara-gara sibuk masak, akhirnya tidak melaksanakan banyak kebaikan. Semuanya saling menyalahkan. Maka saya kira penting untuk dia merujuk pada persoalan hartanya. Biar nanti kita merujuk pada beberapa fitnahnya, termasuk pada beberapa fikih. Tapi sebelum itu kita harus pahami dulu tentang pola kepemilikan dan kesalahan pada harta. Jadi kalau kepemilikan kebutuhan itu paling utama kita paham persoalan mana kebutuhan pokok, mana kebutuhan sekunder, mana kebutuhan tersier. Jadi seolah-olah misalnya di Ramadan ini, apakah mudik itu kebutuhan primer? Apakah baju baru itu kebutuhan primer? Apakah kegiatan, misalnya kegiatan buka bersama? Karena kalau buka bersama di masjid itu alhamdulillah. Tapi yang ramai sebenarnya buka bersama itu di kafe-kafe. Yang ramai itu di sana. Jadi itu yang jadi masalah. Maka apa itu yang disebut dengan primer, sekunder, tersier? Di dalam beberapa kitab istilah ini diistilahkan dengan ijabiyah, futuliyah, dan tahsiniyah. Ya sama dengan bahasa kita, tapi ukurnya sederhana. Yang disebut dengan primer itu adalah kebutuhan yang mencukupi kebutuhan pribadi. Itu primer. Kalau sekunder itu mencukupi kita untuk berbuat baik pada orang lain. Itu sekunder. Ini ngomongin tentang agama. Kalau tersier itu artinya kita bisa lebih baik daripada kebanyakan orang. Itu tersier. Dalam persoalan harta bagaimana? Maka kepemilikan harta yang primer itu adalah kita cukup untuk bisa mandiri, tidak nyusahin orang. Nah, itu namanya primer. Jadi kita tidak merampok orang, tidak nyuri punya orang, tidak menyakiti orang, juga tidak menyakiti diri sendiri. Kita bisa mandiri itu. Ini harus selesai. Kalau ini belum selesai, jangan mikirin yang sekunder dan tersier. Kadang-kadang misalnya alat-alat kita, alat komunikasi HP kita, yang primer betul aplikasinya itu paling cuma 3-4 aplikasi. Tapi di HP kita itu aplikasi bisa puluhan. Maka di sini yang kemudian kita perhatikan. Butuh gak kita media sosial? Itu dia, ini primer. Kalau memang dengan itu kita bisa kemudian mensyiarkan kebaikan, menambah baik pada orang lain, itu namanya sekunder. Itu baik. Namanya disebut fudul, kebaikan, keutamaan. Tapi kalau sudah tersier, ini kita melebihi rata-rata. Apakah ini bagus? Tentu bagus, tapi tidak semua orang harus di situ. Maka dalam konteks masyarakat misalnya, semua ulama membagi kita ya jadi 3. Ada awam, ada khawas, ada khawasus. Minimal kita itu ya jadi orang awam yang kita paham bahwa kita harus terus belajar. Apakah semuanya harus jadi mubalik? Semua harus jadi profesor dokter? Minimal tidak nyusahin orang. Lebih bagus bagaimana? Ya tentu kalau bisa berbuat baik sama orang lain. Lebih bagus lagi kalau melebihi rata-rata. Tapi jangan berpikir di situ. Bahkan soal pakaian, ada salah satu ceramah Habib Ali Al-Jufri, kalimatnya begitu menarik ketika beliau sama seperti kita habis lebaran, seringkali disampaikan untuk bisa pakai pakaian yang terbaik. Beliau cerita waktu kecil itu ketika disuruh ayahnya Habib Ali Al-Jufri itu ambil baju yang biasa saja. Ada teman-temannya pengen pakai baju itu yang mahal, yang bagus, yang mewah. Dia
biasanya. Maka ayahnya kemudian tersenyum dan bilang kalimat itu bahwa kafa, itu cukup. Selama engkau tidak dipermalukan orang, tidak direndahkan orang, itu cukup. Lakal jamal wa antal jamal. Ini kalimat penting. Yang bagusnya itu kamu, kebagusan itu ada di kamu, bukan pada bajunya. Ini biasanya kalimat yang kita kadang-kadang sering diomongin orang pada itu salah. Jadi kalau ada orang ngomong ke kita nanti pas Ramadan, bajunya bagus, itu sebenarnya lain dari kita. Orangnya nggak bagus, yang bagus bajunya. Nah, fokusnya di bajunya. Maka kalimat antal jamal, lakal jamal wa antal jamal, itu penting. Bahwa yang paling penting itu ya kitanya, bukan baju. Kitanya bukan kemudian apa yang di sekitar kita, bukan apa yang kemudian seolah-olah melekat pada kita dan kapan pun bisa diambil. Baju itu kan akan rusak, harusnya kan. Nah itu kita ngomong tentang persoalan prioritas, mana yang harus kita prioritas. Mudik apakah itu primer? Kalau memang dengan mudik itu, kalau nggak mudik orang tua bilang kamu kalau nggak mudik coret, nanti dicoret dari kakak, itu udah harus mudik. Jangan sampai kamu mudik, kan wajib ya. Tapi kalau mudik hanya sekedar ya orang mudik kapan saja bisa. Kalau sekedar ini soal gengsi itu perlu diperhatikan. Maka kalau memang itu penting ya, tapi perjuangan yang kadang-kadang keliru di kita, perjuangannya setengah mati, sehingga kemudian persendikan itu kadang udah 3 bulan sudah bisa persendikan. Itu barangkali. Nah, kemudian dalam persoalan harta kita diajarkan untuk meninggalkan riba. Kalau meninggalkan yang haram, insya Allah kita sudah pasti melakukan itu. Tapi 2 hal lain yang kadang-kadang nanti masuk dalam keseharian kita di Ramadan, yakni soal israf dan tabdzir, berlebih-lebihan dan mubadzir. 2 kata ini berbeda karena ukurnya berbeda. Jadi kalimat khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu, maka makan itu lebih sering pada konteks israf, berlebihan, bukan mubadzir. Apa bedanya? Kalau di beberapa kitab disebutkan terkait dengan amal, bahwa yang disebut israf itu adalah amal baik yang dampaknya tidak baik. Tapi kalau mubadzir itu amal yang tidak baik, yang kadang dianggap baik, dia nggak baik. Maka penjelasan ini kalau kita buka di Jauzi lebih mudah untuk melihat tabdzir dengan israf itu dengan konteks objektif dan subjektif. Mubadzir itu sifatnya objektif. Objektif itu semua orang tahu itu mubadzir. Makanan masih dimakan kok dibuang, itu semua tahu itu mubadzir. Itu masih bisa dimakan kok dibuang. Barang masih bagus, kok nggak dipakai apa? Itu mubadzir. Karena itu sifatnya objektif, semuanya menyampaikan itu. Tapi kalau israf, berlebihan, ukuran berlebihan itu sifatnya subjektif, perorangan, yang orang lain nggak bisa tahu. Misalnya orang ambil makan, makannya kok banyak banget, itu berlebihan, itu nggak bisa. Karena ada orang yang memang makannya banyak. Jadi itu berbeda. Ada orang yang mungkin 2-3 sendok cukup, ada yang 5 sendok masih belum cukup. Jadi ada orang yang makan hanya 2-3 sendok itu bisa jadi gemuk. Ada yang makan 2 piring itu badannya nggak gemuk. Karena berbeda. Ini persoalannya tasrif, berlebihan. Maka berlebihan itu harus ukur diri. Maka berlebihan juga begitu ada orang lain yang kita anggap kemudian kayaknya berlebihan, penting untuk kita lihat proporsinya. Contoh misalnya pakai pakaian yang bagus,
kendaraan yang bagus, apakah itu dianggap berlebihan? Belum tentu. Siapa dulu? Misalnya yang paling ekstrim, sahabat Nabi, kalau laki-laki Nabi sampaikan tidak boleh pakai emas dan sutra. Tapi ada sahabat Nabi laki-laki pakai sutra, dan Nabi membolehkan itu. Siapa itu? Dua orang. Pertama Abdurrahman bin Auf, kedua Zubair bin Awam. Dua sahabat ini pakai baju sutra dan Rasul tidak mempersoalkan. Apakah sahabat mempersoalkannya? Tidak mempersoalkannya. Yang mempersoalkannya nanti generasi setelahnya. Kok ada yang begini? Maka dijelaskan oleh para ahli rijalul hadis tentang dua orang ini. Sebagian mengatakan begini, oh mungkin dua orang itu kena penyakit kulit. Kalau nggak sutra, itu badannya gatal. Tapi ternyata ada penjelasan, misalnya di Tahdhirul Kamal itu. Kenapa dua ini boleh? Karena dua sahabat ini adalah dua orang yang sangat kaya raya, yang pakaian itu bagi mereka sangat biasa, sangat biasa, sangat biasa. Jadi kenapa kaya rayanya seberapa sih? Kalau Abdurrahman bin Auf itu ada yang pernah menghitung kekayaannya itu kurang lebih, karena satu ketika dihitung warisannya itu salah satu istrinya itu pernah bilang dia mendapatkan 800.000 dinar. Jadi kalau dikalkulasi ada yang mengatakan kursnya itu sekitar 40.000 sampai 40 juta sampai 50 juta dolar. Itu hartanya. Ya kalau sekarang berarti ya mungkin 20 triliun. Jadi kursnya. Jadi orang-orang dengan harta sedemikian banyak pakai yang begitu yang biasa saja. Misalnya Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf, misalnya Zubair misalnya, pernah dikisahkan beliau itu pakai surban. Surbannya itu harganya 400 dinar. Karena surbannya itu surban yang dicelup di zafran. Kalau di kita itu saffron. Di Indonesia saffron itu dijualnya per gram kecil. Nah, dulu baju yang mahal itu dicelup, pewarnanya pakai saffron, makanya jadi mahal. Nah, kok apakah itu berlebihan? Ya enggak, memang uangnya banyak, biasa saja segitu. Maka berlebihan itu sangat perlu dilihat konteksnya, proporsinya. Maka itu juga yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ketika terjadi perpecahan dengan para Khawarij pada masa sahabat dan tabi'in, pada masa kepemimpinan Ali dan Muawiyah itu. Khawarij itu kan sangat keras. Nah, bagaimana cara mendekati mereka? Karena mereka ini kritis. Nah, Ibnu Abbas tiba-tiba datang ke mereka dengan pakai pakaian yang sangat mahal. Ketika itu ditanya oleh orang-orang Khawarij, ya Ibnu Abbas, apa yang kau lakukan? Pakai pakaian seperti. Kata Ibnu Abbas, aku yang melihat Rasul dan beliau pakai yang lebih mewah dari itu. Jadi itu biasa sih, harus lihat konteksnya. Maka sederhana itu ya sederhana bagi siapa? Jadi sederhana dengan warung sederhana kan beda. Makan sederhana, maka sederhana itu beda. Maka itu harus dipahami. Maka karena israf itu konteksnya adalah subjektif, maka ukur diri kita. Ukur diri kita. Apakah misalnya soal makanan, penghasilan kita yang sebulan misalnya kurang dari 10 juta, sedangkan kebutuhan rumah tangga dan macam-macam bisa sampai 7-8 juta, layakkah sekali makan itu 150 ribu? Israfnya di situ. Jadi
konteksnya sangat pribadi. Bagi orang yang kemudian sekali makan 700.000, ya lihat juga pendapatannya, sehingga tidak mungkin. Beda dengan takdir tadi. Nah, karena itu ketika memahami konteks Isra dan takdir, saya kira penting juga kita memahami konteks nanti dalam memberi harta. Di dalam Islam seringkali kita itu yang penting niatnya baik, padahal istilahnya sudah jelas, dampaknya jelas. Misalnya kita ngisi kotak amal, kita ngisi kotak amal itu namanya infak apa sedekah? Apa yang penting amal? Atau yang penting ya udah, yang penting niat baik. Padahal pentingnya niat itu, deklarasi niat itu kan bagian dari deklarasi untuk menentukan dampaknya apa. Dampaknya. Maka Islam mengajarkan memberi itu 8 istilah. Ada hibah, ada hadiah, ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada wakaf, ada waris, ada wasiat. Ini semua soal peralihan harta. Peralihan harta yang sifatnya menjadi kesunahan. Dia berpahala tanpa ada persoalan jual beli, tidak ada tijarah di situ. Isinya semuanya kebaikan. Tapi seringkali diterjemahkan apa artinya hadiah, ya memberi. Apa artinya hibah, ya memberi juga. Sedekah, ya memberi juga. Padahal ini beda-beda. Jadi hibah, saya coba singkat biar nanti mudah di hibah itu dari kata haba yang haba, arti aslinya adalah meninggikan atau menuangkan. Orang biasanya kalau merasa tinggi seringkali disebut haibah. Jadi orang itu merasa tinggi. Maka hibah itu maksudnya adalah meningkatkan manfaat barang yang kita pakai untuk lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu namanya hibah. Kotak amal lewat, kita buka dompet, yang keluar nominal paling gede atau paling kecil? Kalau paling kecil itu namanya hibah. Kenapa? Karena dia bagi kita manfaatnya kecil. Moga-moga kita satukan dengan yang baik manfaatnya besar. Maka hibah itu mengajarkan kepada kita jangan sampai kita punya harta yang tidak bermanfaat. Maka cek mumpung awal Ramadan, rumah kita itu masih ada nggak barang yang nggak kita pakai, rusak nggak? Tapi nggak dikasih-kasih ke orang. Mau buat apa? TV rusak, radio rusak, disimpan terus. Mau buat apa? Hibah kan? Selesai rusak. Sehingga dalam catatan saya itu Khatir Jauzi itu menuliskan jangan-jangan yang membuat kita tidak khusyuk ibadah, berat ibadah itu adalah karena banyaknya barang di rumah yang kita tidak pakai. Di rumah orang cuma 4, cuma 5, tapi piring bisa 50. Mau sampai kapan? Baju numpuk sekian tahun dipakai cuma sekali, nggak dipakai-pakai. Padahal kita itu dalam psikologi ada namanya happiness of space, kebahagiaan untuk menikmati ruang. Kenapa kalau di masjid ruangannya luas kita senang? Karena tenang kalau ruangannya luas. Coba rumah kita itu kalau kita bongkar yang nggak kepake, jangan-jangan rumah kita sebenarnya luas. Yang sempit itu gara-gara perabotan yang nggak kepake. Itu panci rusak dibenerin, enggak dipakai, enggak mau sampai kapan itu. Udah di luar. Nah itu pentingnya hibah, kita diajari. Setelah hibah ada namanya hadiah. Hadiah itu apa sih? Hadiah itu dari kata hidayah di hidayatan atau hadiah, sebagaimana hidayah, yakni dia pemberian sebagai bentuk penghargaan. Penghargaan itu muncul sebagai tanda dua hal. Pertama adanya prestasi, kedua adanya ungkapan terima kasih. Itu hadiah.
maka kita berikan ke orang sebagai bentuk hadiah, itu dalam bentuk apresiasi orang. Maka kalau ada orang bantu kita, misalnya jahit sendal yang awalnya cuma 30, ya udah kita kasih 50.000. Nah itu namanya hadiah, bukan sedekah, itu hadiah. Karena dia melakukan kebaikan dan kita ingin beri. Itulah kenapa Nabi sampaikan tahadu taham. Seringlah kalian saling memberikan hadiah, dengan itu akan muncul rasa cinta. Hadiah. Jadi orang saling mengapresiasi kebaikan, sehingga orang nyaman berbuat baik, maka di situ muncul rasa cinta. Itu kalimat tahadu taham. Itu yang Rasul, itu hadiah. Kemudian ada sedekah. Nah, sedekah itu penting. Sedekah dari kata sadaqah yusaddiqu tasdiq, arti awalnya adalah benar, maka as-siddiq itu artinya yang membenar. Maka Abu Bakar disebut Abu Bakar as-siddiq. Nabi Muhammad disebut punya sifat namanya siddiq. Apa maksudnya sedekah itu? Maka sedekah itu sebenarnya adalah bentuk pembenaran seorang muslim bahwa dia harus membuktikan keislaman. Maka sedekah itu di dalam Quran seringkali dimaksudkan sebagai zakat. Misalnya kalimat tentang asnaf itu khudh min amwalihim shadaqah, ambil dari mereka sedekah, dan itu kemudian bisa dipaksa. Maksudnya apa? Maksudnya zakat, bukan sedekah. Tapi arti sedekah itu sendiri adalah pembenaran. Itu artinya begini, kalau ada orang butuh dan orang yang butuh itu nyampe ke kita dan kita bisa tolong, maka wajib kita tolong, dan itulah sedekah. Sedekah. Tetangga kelaparan kemudian dia hutang uang ke kita dan kita punya, wajib memberi, karena itulah sedekah. Jadi sedekah itu adalah memberi sebagai bentuk pembuktian kita ini muslim, ada yang butuh, yang bantu. Itu sedekah. Sehingga sedekah itu fungsi utamanya adalah menyelesaikan persoalan yang paling dekat. Persoalan paling dekat, sedekah. Maka harta kita ini kalau ingin sedekah jangan dipikir yang penting keluar, kan? Tapi ditanya dulu menyelesaikan masalah apa tidak. Mau nanti zakat fitrah, mau fidyah, jangan fokus zakat fitrah dan fidyah, tapi ngomonginnya adalah tentang menyelesaikan kemiskinan atau tidak. Meskipun yang punya tanggung jawab ini sebenarnya amil, kalau ada amil. Kalau kita tidak pakai amil, ya kita punya tanggung jawab itu. Tapi kalau memang kita ingin tenang, ya sudah serahkan ke amil. Amil yang punya tanggung jawab memastikan. Kalau kalimat fidyatun ta'am miskin, berarti orang miskinnya harus didata dulu. Jangan yang penting dikumpulin. Itu soal amil. Jadi itu sedekah, menyelesaikan. Kemudian ada infak. Nah, infak bukan sedekah. Infak itu dari kata nafak. Satu akar kata dengan kata nafkah, satu akar kata dengan kata munafik. Jadi infak itu bisa jadi munafik. Katanya sama, hurufnya sama, nun fakoh. Kalau dalam bahasa Arab, beberapa kamus biasanya menyinggung soal nafak. Orang Arab kalau menyebut nafak itu seperti terowongan, yang di situ ada orang di tengah terowongan, yang di situ, di sini ada cahaya, di sini ada cahaya. Itu namanya nafak. Nah, kenapa disebut infak dan kenapa ini sama dengan nafkah dan munafik? Ini adalah soal kita memberi untuk kepentingan pribadi. Apakah boleh-boleh? Dan itu namanya infak. Misalnya begini, sakit, saya ingin sembuh, kemudian kita, ya Allah, saya berikan harta ini ke orang yang anak yatim agar kau angkat penyakit. Nah, itu namanya infak, bukan sedekah, karena kebermanfaatannya balik ke kita. Maka nafak itu begitu.
Kenapa disebut terowongan? Jalan yang kalau kemanapun kita ikuti maupun pasti kita kemudian manfaatkan, kita akan keluar. Bedanya nanti adalah kebermanfaatan itu dari siapa? Kalau kebermanfaatan itu dari masyarakat umum, namanya munafik. Orang bantu ngaspal jalan biar dipilih jadi anggota DPR. Nah itu munafik. Jadi kan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan itu dia ambil dari masyarakat umum. Nah ini munafik. Kalau infak itu kita memberi, yang kita ingin manfaatnya bukan dari anak yatim itu, yang kita ingin manfaatnya itu dari Allah yang ngasih kita. Maka itu disebut infak. Maka ada juga yang bilang infak itu bahasa kasarnya kita itu ingin menyuap Allah agar Allah itu mau berbuat baik kepada kita. Nah, itu. Jadi kita punya masalah keluarga berat, banyak-banyak mengeluarkan harta, niatkan agar Allah memperbaiki. Nah, nafkah sebenarnya juga sama. Nafkah itu kenapa tidak disebut mereka? Karena itu menjadi tanggung jawab. Tapi yang seringkali lupa adalah kebermanfaatannya. Jadi ketika seorang suami memberikan uang kepada istri, kepada anak, sebenarnya manfaatnya buat siapa? Sebagaimana makna nafkah tadi, dia akan kembali kepada suami. Pada suami. Memang kalau ngasih baju baru yang senang lihat siapa? Ya suaminya. Memang anak kemudian dikasih pendidikan, dikasih makan, dia pinter. Yang senang siapa? Ya bapaknya. Nah cuma kadang-kadang keliru. Biasanya suami ngasih nafkah, beli baju baru. Nah istrinya pakai baju baru ketika keluar di rumah, bajunya nggak jelas, itu jadi masalah. Jadi berpoles, berhias itu lebih baik ya di depan suami, bukan suami orang, agar tetap menjadi nafkah balik ke rumah. Nah, di situ ngomongin tentang. Nah, kemudian yang kelima ada namanya zakat. Kalau zakat untuk kita paham, zakat dari kata zakat, zaki, tazkiyah, zakat, ada dua makna di situ. Zakat, zaki, tazkiyah, zakat. Zakat, zaki itu artinya tubuh. Maka fungsi zakat itu adalah menumbuhkan. Kedua, tazkiyah, mensucikan, membersihkan. Sehingga zakat itu kalau kita keluarkan, fungsinya dua itu langsung. Misahin mana yang bermasalah sama tidak, memastikan harta itu bertambah. Maka caranya bagaimana? Ya dihitung. Sehingga bulan Ramadan ini kalaupun sering kita pakai untuk waktu mengeluarkan zakat mal, maka ya kita mulai menghitung. Sehingga boleh kasih hitung-hitung harta. Ini harga rumah, harga mobil ini sebenarnya berapa? Ya boleh saja. Karena kalimatnya zakat itu wajib. Sedangkan menghitung harta untuk keluar nisab itu sebagai syarat untuk bisa zakat. Maka kaidah usul fikihnya bahwa yatim wajib lebih bahwa wajib. Apa yang kemudian dengan itu yang wajib bisa terlaksana, maka yang itu menjadi wajib. Seperti wudu itu nggak wajib, tapi karena wudu sebagai syarat sholat, maka wudu itu wajib. Menghitung harta karena dengan itu kita tahu batas nisab, maka menghitung harta hari ini wajib. Coba cek. Sehingga dalam bisnis harus ada evaluasi administrasi penghitungan harta. Gunanya apa? Untuk memisahkan mana kebutuhan, mana yang tidak, mana yang kemudian bisa diproyeksi untuk meningkatkan ke depan. Itu konteksnya. Nah ini soal zakat. Untuk wakaf, waris, wasiat, apa di sini. Ketika saya ingin masuk pada fitnah bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini memang setidaknya ada 3 fitnah yang harus kita perhatikan dalam persoalan kita. Pertama, tentang kebutuhan antara lapar fisik dan lapar batin. Karena
Nah ini korelasinya ternyata tinggi. Kenapa tinggi? Umumnya orang lapar itu mudah menginginkan sesuatu, dan sesuatu yang diinginkan itu kalau tidak dikontrol akan selalu merujuk pada persoalan materi. Karena orang lapar itu pengen makan. Seringkali kebaikan itu bentuknya egois, tanpa berpikir soal dampak. Egois. Yang penting sedekah sebenarnya. Tapi maslahat ya. Sama seperti orang ingin, pokoknya ini pembagian zakat fitrah, tapi orang miskin disuruh ngantri rebutan. Ini maslahat. Apakah ini bentuk yang diajarkan Nabi untuk kemudian seolah eksploitasi kemiskinan? Atau sebenarnya kemiskinan itu harusnya disembunyikan, sehingga yang kita inginkan orang itu menjadi orang yang dihormati. Maka di Quran itu kalimatnya tentang memberi zakat itu bukan wa'ata zakat, tapi wa'ata zakat. Jadi ata yati bukan ata yuti. Kalau ata yuti itu yang memberi, tapi kalau ata yati itu menghadirkan ngantar ke orangnya. Kita pastikan itu. Kalau memang kita nggak bisa, ya kita amanahkan ke amil, sehingga orang miskin itu tidak kemudian diimunisasi, ditunjukkan kemana-mana orang miskin, justru keliling. Makin banyak biasanya di akhir Ramadan, makin banyak pemulung, makin banyak. Ini kesalahan kita. Kita kadang fokusnya itu cuma sama seperti ibadah kita, banyak pikir, banyak ngaji bagus, tapi jangan-jangan itu keegoisan kita. Padahal tadi setelah dibaca kalimat wa idza qudiyat shalah fantasiru fil ardh, itu artinya apa sih? Tidak boleh urusan agama kemudian meninggalkan tanggung jawab kita pada persoalan keumatan. Pokoknya Ramadan fokus ibadah, kerjaan kantor nanti, akhirnya di kantornya berantakan. Ya salah, tanggung jawab. Fokus ibadah, enggak usah masak, yang penting makan cukup. Bukan soal itu, semua harus disampaikan tanggung jawab bahwa ibadah ya dalam konteks yang mahal itu, tapi kita harus pahami bekerja juga ibadah, masak juga ibadah, ngajar juga ibadah. Jadi tidak fokusnya hanya satu, sehingga di Ramadan ini jangan sampai fokus kita seolah-olah beribadah, tapi sebenarnya kita itu masih egois. Kita tidak berpikir soal dampak. Zakat besar-besar mengkulit, kita tidak punya peta mana kemiskinan yang bisa diselesaikan. Sehingga penting dalam bulan Ramadan ini juga menjadi bagian dari proses pembelajaran ilmu kita, bahwa beribadah itu bukan hanya selesai beribadah, tapi dampak. Para ulama mayoritas mengatakan kenapa di akhir sholat harus salam kanan dan kiri. Kanan dan kiri itu manusia. Sholat itu gak bisa ke kita, tapi kita setelah itu harus bisa berdampak baik ke orang. Jadi yang celaka sholat itu bukan hanya al-sholatihim sahu wahum yurahu, itu pribadi, tapi wayam na'um dan na'um itu juga celaka, yakni mereka yang dengan sholatnya tidak berdampak pada orang lain. Egois kita, maka perlu kita cek. Yang ketiga, fitnah di bulan Ramadan ini kita harus hati-hati pada prioritas karena biasanya muncul banyak fitnah daripada masyarakat yang kita lupa apakah kita hidup dengan syiar Islam atau hidup
diskon besar-besaran itu biasanya di pekan pertama kedua. Tapi itu biasanya diskonnya beberapa pekan terakhir nanti diskon lagi. Itu biasanya gitu. Jadi justru di saat-saat yang krusial kita harusnya ibadah. Nah itu dunia itu kadang-kadang ya narik-narik. Waktunya tarawih tiba-tiba muncul diskon 11-11, diskon 12-12. Jadi muncul. Maka cek prioritas. Karena kalau kita tidak tahu prioritas, kita akan ikut arus. Semua orang misalnya hari ini ingin berjualan, bahwa makan kurma itu bagus, berjual kok. Tapi apakah harus kemudian semuanya di situ? Ya sebenarnya tidak. Sehingga harus kita pahami dalam konteks kesunahan, di dalam ayat tabul bisyari wa malayah tabul bisyari, bahwa apa yang diajarkan Nabi itu harus kata saya Yusuf Qarawi, ada yang memang berimplikasi syariat, ada yang tidak. Dilihat dari mana? Dilihat dari dampak. Rasul ketika mengatakan bahwa berbukalah dengan kurma, kalau tidak dengan ya kebutuhan dan kurma basah, kalau tidak ada kurma kering, kalau tidak ada cukup air. Apakah itu kemudian dirasakan Nabi ketika ada kolak, ada kurma, ada semangka, ada bagi itu, kemudian Nabi bilang berbukalah dengan kurma? Aku Nabi mengatakan itu karena memang mayoritas makanan yang ada dalam kurma. Kalau Nabi mengatakan itu karena mayoritas adalah makanan memang waktu itu kurma, maka para ulama sukses Ibrahim ketika menyampaikan soal malah di syariat itu tidak ada bedanya buka puasa dengan semangka dan kurma. Jangan merasa kalau kurma lebih berpahala daripada semangka. Bahwa kurma disampaikan Nabi ya karena waktu itu, bukan zaman Nabi itu di depan Nabi ada opak, ada semangka, ada gorengan, ada apa, kemudian Nabi bilang ya kurma dulu, tidak gitu. Maka jangan kita hanya fokus pada arus yang sebenarnya bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan Nabi jangan-jangan hanya soal menyederhanakan berbuka, menyederhanakan. Tapi kalau ada kurma bagusnya bagus, tapi jangan sampai mengatakan itu harus. Tidak ada yang kemudian mengatakan oh ini lebih berpahala daripada semangka. Yang mengatakan ini berpahala daripada semangka bukan Nabi, pasti kitanya. Sehingga harus difahami saja. Terakhir ada beberapa yang perlu saya sampaikan, dan ini baru muncul baru kemarin hari Kamis sore dengan Basnas kemenang untuk menentukan. Jadi yakni soal zakat fitrah, zakat fidyah, dan zakat mal, termasuk zakat. Jadi biasanya fikirnya seolah-olah sederhana, tapi harus saya sebutkan cara pandangnya biar tidak. Pertama soal fitrah dan fidyah. Fitrah dan fidyah, fitrah itu nanti yang fitrah itu tentu bagi mereka yang berkesempatan masuk di bulan Syawal, maka dia wajib zakat fitrah. Yang ini hitungannya berapa? Nabi di dalam hadis yang menyampaikan soal kita tambah pasal saya soal. Jadi satu soal itu satu pasal, yang itu kemudian ulama berbeda-beda. Tapi saya ingin sampaikan ini, kalimat satu soal kalau kemudian kita baca di kita fikih, itu menandakan bahwa satu soal itu adalah standar minimal. Sehingga boleh nggak sih zakat fitrah itu 5 kilo? Boleh nggak sih zakat fitrah itu sekarang? Tetap tidak. Jadi itu biar
Sehingga ini standar. Sehingga untuk apa itu sebenarnya kita lihat fungsinya. Fungsinya adalah di zakat fitrah itu untuk memastikan di hari raya tidak ada orang miskin meminta-minta yang ini. Di situ. Berarti apa? Maka nanti dimunculkan beberapa ulama kalau betul zakat fitrah itu adalah soal makan sehari. Makan sehari. Menurut itu makan sehari. Nah makan sehari itu ya sangat beda-beda. Ada yang makan sekali makan 20.000 berarti 3 kali ya 20.000. Maka hitungannya ini untuk memberikan cara pandang yang luas, tidak kaku. Karena ada yang sangat kaku sampai dihitung betul. Jadi itu perdebatan itu sampai dihitung itu ada 4 versi. Soal data itu 100 baskom kurma yang dihitung itu baskomnya, kurmanya atau gram beras di baskom atau gram beras kurma. Itu unik-unik. Karena dia kan 1 baskom kurma berarti 1 baskom kurma yang dikeluarin dari beras. Kayak gitu. Nah, nanti yang lain bilang dan begitu 1 sok kurma itu berarti 1 baskom kurma, kurmanya dikeluarin ditimbang berapa kilo ya segitu beras. Kurma cocok. Tapi semua itu kalau dirujuk kepada hadis intinya dia sebagai makan orang miskin dalam sehari, dalam pastikan sehari dan dia menjadi standar minimal karena dianjurkan lebih dari itu. Dianjurkan lebih. Jadi semua kita pikir nanti isinya wa'ahtan terfir binatang. Jadi lebih baik ditambah, selalu berbeda. Kemudian zakat fitrah apakah boleh dibayarkan di awal Ramadan? Sebenarnya zakat fitrah itu dibolehkan di seluruh awal bulan. Yang paling penting distribusinya. Jadi bukan bayarnya, distribusinya sebaiknya di akhir Ramadan. Karena untuk memastikan di awal-awal semua orang miskin terjamin. Jadi misalnya nih masjid ini meskipun kalau ruang lingkupnya sedikit merepotkan kalau dari awal di masjid karena lingkupnya, tapi kalau lembaga zakat nasional ini dari awal sudah dibuka, tapi dibaginya nanti distribusinya. Kemudian kemarin di Basnas ini juga disampaikan, bolehkah itu dibagi sepanjang tahun distribusinya? Jadi nggak hanya di harian, sepanjang tahun. Maka dalam konteks ketahanan pangan dibolehkan dengan catatan sudah melengkapi semua orang miskin di hari ini. Karena ternyata unik di lembaga zakat itu simulasi yang disebut banyak orang kita zakat fitrah itu karena di pikirannya hadisnya itu bayarnya itu sebelum sholat Id, maka betul-betul sebelum sholat baru transfer. Dan kalau sebelum sholat Id baru transfer, akhirnya bayarnya kapan? Nyerahnya kapan? Maka disitulah diskusikan ya sudah dibolehkan karena ini mau nggak mau karena masyarakat kita ternyata banyak. Nah untuk memudahkan amil, bagaimana memudahkan amil kalau memang harus melakukan zakat besar, mending di awal Ramadan. Apakah boleh? Karena soal bayar, jadi bedakan antara membayarnya sama mendistribusikan. Mendistribusikannya itu memastikan orang ini. Membayarnya itu pasti kita hanya melakukan kewajiban. Itu zakat. Termasuk nanti fidyah. Fidyah itu boleh nggak kemudian langsung diakumulasi. Misalnya mungkin punya orang tua yang usianya sudah 80, 90 yang sebetulnya kita nggak bisa masa cukup bayar fidyah, boleh nggak bayar fidyah langsung sebulan tapi di awal Ramadan dulu. Apakah ada prakteknya untuk para sahabat? Di antaranya dulu ketika sepuh sudah sangat tua, dia melakukan jadi orang Ramadan untuk ganti fidyahnya bagaimana? Sebagai doa, itu panggil orang-orang miskin
aja makan. Jadi, nah fidyah itu kisarannya berapa? Fidyah itu satu pot itu satu tegak beras, kalau biasanya ditulisnya antara 600 sampai 1000 gram. Lebih mudahnya pikirnya cuma satu kali makan. Fidyah itu satu kali makan. Jangan dipikir berarti kan kalau 700 gram, meskipun ada yang tulis sampai 30.000 ya, yang satu kali makan rata-rata itu fidyah. Nah, ada kemudian soal zakat mal ini yang kemarin sempat ramai karena hitungan zakat mal terutama penghasilan, karena emas hari ini sudah 3 juta. Kalau dihitung nisabnya nanti pakai yang emas 3 juta 24 karat, itu yang bisa zakat yang penghasilannya di atas 17 juta. Nanti nggak ada orang yang ada. Maka kemarin kita lakukan jelas, saya termasuk di komisi fatwa dan komunitas tadi beberapa, maka kita sepakati untuk apa yang disebut dengan emas. Ada pendapat dari Nabi, beberapa ulama Nabi bahwa emas itu asal kadarnya sudah lebih dari 50%, maka sudah disebut dengan emas. Sehingga yang kemarin disepakati itu diambil emas 14 karat, bukan 24 karat. Karena emas 14 karat itu ternyata sudah kadar emasnya 58%. Kenapa diambil yang ini? Ternyata diskusinya begini. Di Indonesia ini nggak cocok kalau pakai emas 24. Dan di beberapa negara memang berbeda, ada yang pakai 24 karat, ada yang 18 karat, memang berbeda. Nah, di Indonesia itu menyesuaikan apa? Menyesuaikan rata-rata pendapatan. Rata-rata pendapatan orang Indonesia kalau di rata-rata itu hanya sekitar 6 juta. Maka kalau ambil yang paling dekat emas 14 karat itu di angka 7,6, jadi lebih tapi nggak terlalu tinggi daripada nanti ambil yang 24 karat 17 juta. Bisa yang zakat itu dia hanya 1-2% orang. Nah, itu. Jadi ini sehingga yang punya penghasilan bisa diukur lagi, apakah penghasilannya sudah sampai nisab atau tidak. Kalau sudah sampai nisab, maka dikeluarkan zakatnya, menghitungnya yang seperti itu, dihitung, kemudian nanti diambil 22,5%. Yang itu nanti dilihat nisabnya di SK investasi yang terbaru tahunannya penghasilannya lebih dari 79 juta, bulanannya 7,6. Kalau dari 7,6 itu dianggap sudah masuk kewajiban zakat penghasilan dan jasa. Nah, ini karena memang baru dan ini kemungkinan akan ramai. Emas 14 karat pasti ramai, tapi saya sampaikan nanti kalau sampai berita itu aku tidak kaget kok ngomongin emas harganya cuma 85 gram kok cuma 75 juta, padahal emas 3 juta sekarang. Ini konteksnya beda karatnya, bukan 24 karat tapi 14 karat. Karena memang zaman Nabi, zaman para sahabat, emas itu dipakai sebagai alat tukar uang, dan dipakai uang itu tidak mungkin 24 karat, karena emas 24 karat itu emasnya lembek, itu dipakai tanpa rusak. Maka beberapa kitab menuliskan emas itu kisarannya 20-21 karat, jadi bukan 20. Kemudian mohon maaf jika ada salah kurang, kita bisa jadi sedikit bekal kita untuk mengisi kebaikan kita di dalam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.